Selamat malam Bu Evi dan teman-teman. Saya Caroline Christine Putri Tulampi dengan NIM 68-2020-109 dan teman saya Elnisi Ayu Marsilia dengan NIM 68-2021-135 saat ini akan mempresentasikan tentang perencanaan audit sistem informasi pada perusahaan PT Vale Indonesia. Dalam menyusun program perencanaan audit sistem informasi, ada beberapa tahapan yang akan kami lakukan. Yang pertama adalah mengidentifikasi kondisi dan strategi perusahaan. PT Vale Indonesia merupakan perusahaan tambang dan pengolahan nikel terintegrasi yang beroperasi di Suralco, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Perusahaan ini memiliki visi menjadi perusahaan sumber daya alam nomor 1 di dunia yang memberikan manfaat jangka panjang melalui keunggulan dan semangat hidup untuk manusia dan lingkungan hidup. Misi dari perusahaan ini adalah mengubah sumber daya alam menjadi kemakmuran dan pembangunan berkelanjutan. Ada banyak sistem informasi yang diterapkan dalam perusahaan ini. Salah satunya adalah aplikasi e-procurement yang merupakan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui aplikasi berbasis web. Tujuan PT Vale Indonesia membuat aplikasi ini adalah untuk mendorong transaksi bisnis yang memberikan nilai tambah yang optimal melalui proses tender yang standar, adil, dan berkualitas. Perusahaan juga berharap melalui sistem informasi ini dapat meningkatkan transparansi pada proses registrasi tender, meningkatkan akurasi data, sekaligus mengurangi kemungkinan human error dalam proses tender, dan menyederhanakan proses tender melalui penggunaan aplikasi yang user-friendly dan mudah diakses dari mana saja. Tahap selanjutnya adalah penetapan domain COVID 2019. Yang pertama dengan menentukan enterprise goals. Kode yang digunakan yang pertama adalah EG01 dengan enterprise goals, portofolio produk dan layanan kompetitif. EG06, kontinuitas dan akuntabilitas administrasi bisnis. EG08 yang merupakan optimalisasi kegunaan proses bisnis. EG13 yang merupakan kemajuan produk dan bisnis. Selanjutnya adalah menentukan faktor desain. Tahapan ini menentukan ruang lingkup sistem tata kelola dan mempertimbangkan faktor desain 1 sampai 11. Yang pertama untuk desain faktor desain 1 adalah enterprise energy. Tahap ini dilakukan proses identifikasi strategi bisnis PT Vale Indonesia. Jenis strategi dengan penilaian tertinggi pada PT Vale Indonesia adalah Client Service or Stability dengan berfokus pada penyediaan layanan yang stabil dan berorientasi kepada klien seperti yang sesuai dengan apa yang diharapkan perusahaan terhadap adanya aplikasi e-procurement dan visi misi perusahaan. Faktor desain yang kedua adalah enterprise goals. Tahap ini lakukan proses identifikasi tujuan bisnis PT Vale Indonesia. Terdapat 4 enterprise goals pada perusahaan ini, seperti yang telah tercantum pada penentuan enterprise goals tadi. Dan faktor desain yang ketiga adalah risk profile. Tahap ini dilakukan proses identifikasi profil risiko yang dimiliki PT Vale Indonesia. Kategori risiko yang mungkin terjadi adalah IT investment decision making, portfolio definition, and maintenance. Dan faktor desain yang keempat adalah IT related issues. Tahap ini dilakukan proses identifikasi permasalahan terkait blog informasi yang dihadapi PT Vale Indonesia. Salah yang sering ditemukan adalah pelanggaran keamanan. Faktor desain yang kelima adalah threat landscape. Tahap ini dilakukan proses identifikasi tipikal ancaman yang dihadapi PT Vale Indonesia. Terhadap ancaman normal, terdapat ancaman normal dan ancaman besar yang dihadapi
dalam menjalankan proses bisnis dalam perusahaan. Dan faktor desain yang keenam adalah compliance requirement. Tahap ini dilakukan proses identifikasi kepatuhan PT Vale Indonesia terhadap peraturan. Dan PT Vale Indonesia memiliki kepatuhan terhadap peraturan dalam tingkat normal. Faktor desain yang ketujuh adalah role of IT. Tahapan ini dilakukan proses identifikasi peran TI dalam perusahaan. Peran TI pada PT Vale Indonesia tergolong strategik karena sangat berperan penting dalam berjalannya proses bisnis dalam perusahaan. Dan faktor desain yang ke-8 adalah searching model of IT. Tahap ini dilakukan proses identifikasi sumber model TI pada PT Vale Indonesia. Perusahaan ini menggunakan cloud untuk menyediakan layanan TI untuk memaksimalkan layanan kepada pelanggan. Dan faktor desain yang ke-9 adalah IT Implementation Methods. Tahap ini dilakukan proses identifikasi metode implementasi teknologi informasi pada PT Vale Indonesia. Faktor desain yang ke-10 adalah Technology Adoption Strategy. Pada tahap ini dilakukan proses identifikasi strategi PT Vale Indonesia dalam mengadopsi TI. Perusahaan ini mengadopsi first mover di mana perusahaan mengadopsi teknologi informasi sedini mungkin. Dan faktor desain yang terakhir yang ke-11 adalah enterprise size. Tahap ini dilakukan identifikasi ukuran perusahaan yang dilihat dari jumlah karyawan yang dimiliki oleh PT Vale Indonesia, termasuk ke dalam ukuran perusahaan large, karena perusahaan ini memiliki lebih dari 250 karyawan. Kepada saudari Karo, partner saya yang telah melakukan presentasi sebelumnya. Sekarang saya akan melanjutkan poin 3.3, yaitu pembahasan mengenai pembuatan RACI chart. Jadi, izinkan saya sebelumnya untuk menjelaskan apa itu RACI chart. Apakah RACI chart itu berhubungan dengan audit? Sebenarnya iya, tetapi bukan merupakan bagian dari audit. Nah, RACI chart ini itu sebenarnya apa sih? Ini hanyalah metode atau suatu matriks yang membantu kita menentukan siapa sih responden yang tepat, siapa sih informan yang tepat, yang kita jadikan sebagai kunci atau sumber informasi ketika kita menggali informasi data di dalam pemeriksaan lapangan. Nah, di sini definisi dari RACI sendiri sebenarnya apa sih? Nah, matriks atau model yang menjelaskan otorisasi keputusan yang diambil di dalam struktur kegiatan. Nah, RACI itu sendiri singkatan dari RACI. R artinya responsible, A artinya accountable, dan C artinya consulted, dan I artinya informed. R itu memiliki arti adalah pihak yang bertanggung jawab menyelesaikan tugas secara langsung. Sedangkan A yaitu accountable adalah orang yang bertanggung jawab atas apa yang si responsible lakukan. Sedangkan consulted adalah orang yang merupakan bagian dari orang yang diperlukan sarannya di suatu struktur. Nah, di sini namanya juga consulted, berarti dia melakukan konsultasi atau menyediakan jasa konsultasi. Dan yang terakhir adalah inform. Ini sendiri bukan merupakan bagian dari struktur organisasi, tetapi mereka adalah orang yang menggunakan atau menikmati apa yang dihasilkan oleh RAC ini. Nah, inform ini adalah orang yang berhak mendapatkan informasi dari apa yang sudah mereka hasilkan. RACI ini bukanlah matriks yang hanya membantu auditor untuk menentukan siapa responden yang tepat, bukan ya. Tapi RACI ini fungsinya sangat general dan umum. Dan fungsinya RACI juga banyak. Nah, RACI juga bisa menghilangkan tugas yang masuk ke gray area.
terjadi tugas-tugas yang tidak jelas, itu Raci bisa juga mengidentifikasi beban-beban kerja seseorang serta menciptakan keseimbangan yang tepat antara barisan tanggung jawab pekerjaan. Raci juga memudahkan kita untuk mendapatkan efisiensi dalam kerja yang lebih baik, dan itu bisa menghilangkan konflik atau diskusi di dalam suatu organisasi. Di Raci ini banyak fungsinya. Kemudian kita aplikasikan Raci Chart ini ke dalam data yang kita telah peroleh. Nah, Raci Chart di sini yang kita aplikasikan adalah Chief Information Officer, Head IT Operation atau Service, dan berikutnya Service Manager, Information Security Manager. Nah, di dalam itu ada struktur organisasi, yaitu Manager Divisi IT, Staff OSS Platform Operation, ada Staff IT Support, ada Staff IT Operation, Staff IT Security Operation, di mana di sini kita bisa melihat domain yang bermasalah adalah domain yang kita temukan adalah BAI 10, DSS 003, DSS 004, dan DSS 005. Ada 4 domain. Nah, sesudah informan mendapatkan hasil kunci dari domain yang disebutkan di atas, tahapan yang dilakukan setelahnya adalah membuat kuesioner yang berdasar pada domain COVID 2019 yang terpilih. Ada 4 seperti yang sudah saya sebutkan, yaitu domain BAI 10, DSS 003, DSS 004, DSS 005. Adapun penggunaan kuesioner ini adalah untuk auditor melaksanakan audit tata kelola di PT Vale Indonesia. Pembuatan jadwal pelaksanaan kegiatan audit tata kelola di PT Vale Indonesia adalah tahapan akhir yang akan dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan editor internal PT Vale Indonesia dalam mengoptimalkan hasil kegiatan audit yang sedang dilakukan agar sesuai dengan yang direncanakan. Di sini kita dapat lihat tabel rencana pelaksanaan audit tata kelola PT Vale Indonesia. Ini adalah jadwal rencana pelaksanaan audit tata kelola PT Vale Indonesia. Uraian kegiatannya adalah yang pertama, ruang lingkup audit yang kita dapati informasi kuncinya adalah manajemen. Terus yang kedua, audit tata kelola TI, yang mana domain yang akan diaudit itu adalah BAI 10, DSS 03, dan DSS 04. Di sini waktunya berbeda, rencana pelaksanaan auditnya. BAI 10 akan dilaksanakan 5 Juni 2023, DSS 03 akan dilaksanakan 15 Juni 2023, DSS 004 16 Juni 2023. Dan informasi kunci yang bisa kita lihat di sini ada manajer divisi IT, ada staff OSS Platform Operation, ada staff IT Support, ada staff IT Security. Dan domain yang akan diaudit berikutnya ada DSS 05, dan rencana tanggalnya pengauditan adalah tanggal 17 Juni 2023 dengan informasi kunci adalah antara lain manajer divisi IT, staff OSS Platform Operation, staff IT Support, staff IT Security. Berikutnya ada pemeriksaan lapangan yang akan diadakan atau dilaksanakan tanggal 18 sampai 24 Juni 2023 dengan informasi kunci yang dimiliki yaitu divisi IT. Next, ada pelaporan tentang hasil yang direkomendasikan oleh audit dengan matang yang akan dilakukan pada tanggal 25 Juni 2023 dengan informasi kunci manajemen. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari pembahasan di atas adalah PT Vale Indonesia Tbk ini telah memiliki teknologi informasi di dalam perusahaannya, yaitu sistem informasi pada bidang procurement.
atau e-procurement, yang merupakan sebuah sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui aplikasi berbasis web. Tentu pengelolaan dan sistem informasi ini perlu dikelola dengan optimal agar fungsi dan proses yang dijalankan dapat memperoleh hasil yang efisien dan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, COVID 2019 ini dibutuhkan untuk kerangka kerja dalam pengelolaan TI, yang mana COVID 2019 ini memiliki kegunaan untuk menjadi standar panduan bagi auditor, pengguna, dan pihak manajemen untuk mengatasi resiko dan meminimalisir masalah teknis, serta membantu dalam mengendalikan sistem. PT FAL Indonesia membutuhkan tata kelola TI supaya audit yang dilakukan lebih praktis dan mudah, tentu saja lebih efisien juga. Desain dalam panduan audit tata kelola PT FAL Indonesia dilakukan dengan proses menerjemahkan pemicu dan kebutuhan stakeholder, identifikasi tujuan bisnis dalam tujuan penyelenggaraan prioritas, dan identifikasi faktor desain, tata kelola serta tujuan manajemen. Dengan hasil dari kebutuhan stakeholder yang mengoptimalkan resiko maupun sumber daya maupun enterprise goals, yang mana EG01 yakni portofolio produk dan layanan yang kompetitif, EG06 kontinuitas dan aksesibilitas administrasi bisnis, EG08 optimalisasi kegunaan proses bisnis, dan EG13 kemajuan produk dan bisnis. Hasil dari identifikasi domain fokus area yang terpilih adalah PAI 10 Manage Configuration, DSS03 Manage Problems, DSS04 Manage Continuity, dan DSS05 Manage Security Services. Proses selanjutnya yaitu RACI, chart sebagai proses penetapan sumber daya informan di sini sebagai kunci dalam dilakukannya audit, yakni manajer divisi IT, staf OSS Platform Operation, staf IT Support, dan staf IT Security Operation. Selanjutnya pembuatan lembar kerja audit yang berisikan pertanyaan untuk faktor penilaian khusus, domain BA10, BAI10, DSS03, DSS04, DSS05. Lalu ditutup dengan jadwal pelaksanaan audit yang tanggalnya telah direncanakan, telah ditetapkan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.